Baik, selamat siang kembali. Teacher Dani mengucapkan selamat siang untuk semua peserta, baik para siswa maupun juga para guru dan tamu yang boleh hadir. Dan di tengah kita sudah hadir pembicara kita untuk siang hari ini, Bapak Yohanes Novianto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Dani. Apa Terima kabar semua? kasih. Terima kasih kita boleh bertemu bersama untuk di siang hari ini. Nah, topik kita hari ini tentang akuntan perpajakan. Ini menarik ya. Karir yang sungguh menarik untuk kita akan bahas pada siang hari ini. Sebelum untuk lebih lanjut, teacher ingin mengingatkan kepada semua peserta, dalam hal ini para murid, untuk ada award bagi siswa yang aktif per kelas ya. Jadi setia on cam, teacher undang sekarang semuanya bisa menyalakan kameranya. Nah, mari setia on cam sepanjang acara begitu ya, sehingga kami pun ketika berbicara bisa melihat wajah kalian sama seperti ketika kita live ya dalam posisi offline begitu ya. Kemudian aktif, silakan bisa memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ya. Dan jangan lupa nanti ada daftar hadir, kalian bisa mengisi di sana. Oke. Ya, silahkan bisa on cam. Yang teacher menyapa dulu nih yang kelas 10. Nah, kelas 10 bisa kasih emoticon hatinya atau jempolnya, silahkan. Kasih emoticonnya dulu, siapa aja yang hadir hari ini. Oke. Yang kelas 10 hadir ya di sini ya. Kelas 11. Iya, kelas 11 ini teacher tunggu emoticonnya. Wah, yang kelas 11 semuanya kasih emoticonnya, luar biasa ya, hadir juga. Yang kakak kelas 12 sekarang. Kelas 12. Oke, thank you. Terima kasih ya. Luar biasa hari ini Pak Yohanes, banyak sekali siswa kita hadir sama-sama untuk mendengarkan presentasi tentang perpajakan, dunia perpajakan. Baik, di sini kita sudah ada pembicara kita Bapak Yohanes Novianto. Kita akan melihat tentang video CV dari pembicara. Nah, itu tadi kurikulum vitae dari Bapak Yohanes Novianto ya, dengan banyak pengalamannya, hampir 20 tahun di dunia perpajakan. Ini menarik sekali berbicara Career Week pada hari yang kedua ini, kita akan melihat sama-sama tentang dunia keuangan ya, salah satunya adalah perpajakan begitu ya. Nah, menarik karena setiap kita pasti akan bersentuhan dengan pajak. Ketika kita membayar, kita juga akan bersentuhan dengan pajak. Sehari-hari kita akan berbicara tentang pajak. Nah, silahkan. Waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Yohanes Novianto. Baik, terima kasih Pak Dani. Saya akan mulai saja pada kesempatan siang hari ini di Career Week 2021 tanggal 18 Mei 2021. Ini adalah hari kedua
dari serangkaian program acara Karir Week yang diselenggarakan oleh Karis Malang. Pada kesempatan yang berbagi ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di hari ini. Saya berjumpa kembali dengan adik-adik karena saya sudah pernah membawakan acara ini di acara yang sama, tetapi waktu itu dilaksanakan 1 hari dan situasinya masih onsite 2 tahun yang lalu di tahun 2019. Dan pada saat ini saya senang bertemu dengan adik-adik kelas 10. Saya manggilnya adik-adik saja ya, daripada ini ya murid-murid gitu kan. Karena adik-adik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kali ini adalah bibit-bibit unggul dalam tanda kutip yang memang harus banyak memperoleh masukan-masukan yang baik sehubungan dengan perintisan masa depan kita gitu ya, my future gitu ya. Dari hal-hal yang baik ini kita tentu diharapkan supaya cakrawala pandang kita bisa menjadi luas sehingga kita bisa bijak pada akhirnya nanti menentukan kira-kira langkah mana yang harus kita pakai dan kita tapaki untuk hari depan kita. Nah, begitu saya sudah diperkenalkan oleh Pak Dani tadi, oleh Teacher Dani sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah suatu Kementerian Keuangan gitu ya yang ditangani langsung menangani di bidang pemerintahan. Jadi benar kalau pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan adalah pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, atau bisa mendapat istilah yang lain yaitu tentang ASN, singkatannya dari Aparatur Sipil Negara. Untuk kesempatan waktu yang diberikan ini, saya juga akan nanti memberikan materi atau paparan yang ingin saya sampaikan dan ingin saya kenalkan ke adik-adik semua gitu ya. Jadi saya mohon juga partisipasi aktif buat adik-adik nanti supaya bisa meramaikan acara ini dengan mengisi atau menuliskan di kolom chat gitu, kalau misalnya ada pertanyaan, atau nanti kalau misalnya adik-adik bisa ikut sampai selesai, ini boleh nanti ikut ketemu dengan ngobrol langsung dengan menyalakan videonya dan menyalakan tombol ini ya suara ya. Jadi jangan di mute, nanti di unmute aja. Nah sekarang kita akan menyampaikan bahwa sekarang ini saya sedang di kantor gitu ya. Jadi sambil di tengah-tengah pekerjaan di kantor, saya akan mengenalkan tentang pajak itu dulu seperti apa. Dan hari ini saya berada di Sorong ya. Sorong itu adalah wilayah di Papua Barat dan beda waktunya 2 jam dari Kota Malang. Saya lahir di Kota Ponorogo, Jawa Timur, kemudian masa kecil saya dihabiskan di SMA, SMP, SMA, SD, SMP, SMA di Kota Malang. Terus kemudian saya kuliah di Jakarta dan kerja di beberapa tempat seperti yang tadi disampaikan, serta saat ini saya di Kota Sorong, Papua Barat. Nah, adik-adik, kalau bicara tentang masa depan kita, sebenarnya saya akan share screen dulu ya. Ini adalah pekerjaan yang saya lakukan gitu ya. Saya akan jelaskan dulu di sini. Rumah saya di Jakarta Selatan. Saya masih pulang bolak-balik. Kalau di Malang saat ini rumah papa mama saya. Terus ini adalah tempat kerja yang saya pernah berdinas gitu ya. Dan kembali ke topik yang awal karena ini waktunya cukup singkat, saya akan jelaskan secara singkat saja. Satu pertanyaan besar buat kita semua adalah apakah tujuan hidupmu gitu ya. Kalau adik-adik sekarang ini terus belajar dan akhirnya tiba di satu titik puncak masalah kegalauan atau kegamangan masa depan kita, paling nggak adik-adik harus melihat bahwa hidup kita itu seperti layar kertas kosong yang siap untuk ditulis. Dan di tulisan kosong ini nanti kita yang menorehkan sendiri sebagai catatan kehidupan kita. Perjalanan kita nanti dimulai ketika nanti kita lulus dari sekolah kita di SMA gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tentu saja dasarnya adalah bagaimana kita mempunyai mimpi. Karena paling tidak kita mempunyai mimpi atau cita-cita. Nah,
Banyak orang bermimpi bagaimana dia bisa menciptakan robot yang canggih, bagaimana dia bisa mendarat di pulau Mars, di planet Mars, kemudian bikin karya sesuatu yang bisa mengubah dunia atau menguasai perdagangan dunia dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang mungkin di kesempatan ini bisa dituliskan di chat apa sebenarnya mimpi kita gitu ya. Saya mengundang kepada adik-adik untuk berpikir sejenak gitu ya, paling nggak 1 menit aja, langsung tuliskan di kolom chat gitu ya. Sebenarnya mimpi kita tuh apa sih gitu ya. Nanti kita akan coba lihat, terus nanti kita coba kaitkan. Apa sumbangsih yang bisa kita lakukan sehubungan dengan mimpi yang sudah kita punya atau mimpi yang sudah kita susun. Itu ya, boleh dituliskan, atau nanti saya akan lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan besar, yaitu ketika lulus sekolah kita mau kemana? Ada banyak pilihan yang diberikan ketika kita mau dihadapkan pada pertanyaan sekolah setelah lulus kita sekolah kemana? Sekolah, apakah memang harus sekolah gitu ya? Orang bisa saja langsung bekerja atau melanjutkan belajar di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Atau melakukan pekerjaan yang dilakukan di rumah atau working from home gitu ya. Kemudian jadi pengusaha juga boleh atau endingnya bisa jadi seorang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi membina rumah tangga. Jadi cita-cita saya setelah lulus saya merit gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Karena pertanyaannya bagaimana juga orang yang bekerja itu pasti punya tujuan. Nah, saya sudah merangkumkan di sini kenapa kita harus bekerja. Ini untuk orang-orang yang mindsetnya seperti saya gitu ya, yaitu lulus kuliah kemudian kerja gitu ya, kerja gitu ya. Alasan manusia bekerja yaitu untuk mencari nafkah gitu, kemudian yaitu uang gitu ya yang dikumpulkan terus dengan tujuan dan maksud tertentu gitu ya, karena manusia paling tidak membutuhkan nafkah dan uang ini untuk hidup gitu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan status sosial, kadang-kala memang dalam pekerjaan yang kita lakukan itu bisa meningkatkan taraf hidup kita secara tingkat kesejahteraan gitu ya, tingkat sejahtera. Kemudian sarana aktualisasi diri itu jelas terbukti ketika di tingkat kepuasan manusia itu ada yang namanya pengakuan diri dari orang lain. Nah, model pengakuan atau pengaktualisasian diri ini cukup penting, dan yang terakhir adalah kontribusi yang bermakna. Kira-kira apa yang bisa saya berikan melalui pekerjaan saya? Itu secara singkat. Nah, paling ingat adik-adik kalau mau bekerja itu kadang-kala ada pilihan dua gitu ya. Memiliki kekayaan walaupun dengan melakukan pekerjaan yang tidak disukai. Banyak orang yang kuliah di jurusan-jurusan yang mungkin karena terpaksa atau jurusan kecelakaan dalam tanda kutip, atau karena paksaan orang tua atau cita-cita orang tua yang ingin diteruskan oleh kita gitu ya, sehingga kita dipaksa dalam tanda kutip juga untuk belajar sesuai dengan jurusan yang tidak kita suka, kadang-kadang begitu, tetapi endingnya bagus, yaitu income yang menghasilkan banyak uang gitu ya, sehingga kita jadi cepat kaya. Tapi di satu sisi kita juga bisa menikmati pekerjaan kita sukai berdasarkan potensi kita, berdasarkan passion kita, sehingga kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan, namun potensi untuk kaya itu justru cenderung kecil gitu ya. Maunya bagaimana? Maunya sebenarnya adalah kita kerja enak sesuai passion, terus income-nya besar gitu ya. Tapi kadang-kala kita harus siap. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita harapkan sesuai dengan rencana kita. Yang kita ekspektasikan kadang terjadi di luar rencana gitu ya. Kadang-kala itu. Nah, sekarang mulai dari sekarang gitu ya. Bagaimana saya juga kemarin waktu lulusan SMA dulu, saya saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Malang di daerah Tugu dekat balai kota situ, bingung gitu ya, saya mau kemana gitu ya. Karena waktu itu saya pernah dapat PMDK di IPB tapi tidak saya ambil gitu ya, karena jurusannya nggak cocok gitu ya. Kemudian saya ikut UMPTN, waktu itu masih namanya UMPTN gitu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya nggak diterima karena saya daftarnya di Brawijaya waktu itu. Kemudian ada kesempatan lagi yaitu di STAN gitu ya. Di STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Apa itu? Yaitu sekolah kedinasan dari Kementerian Keuangan. Nanti saya akan jelaskan lagi, masih ada waktu. Melejitkan potensi terbaik itu sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu dasarnya adalah kita punya passion nggak atas apa yang kita lakukan. Nah, mulai dirintis dari mimpi yang kita punya, cita-cita kita apa, kemudian kita bisa mewujudkan melalui passion kita apa sih? Saya itu sebenarnya sukanya di mana ya?
Kalau saya lihat, saya passionnya di ekonomi gitu ya, ekonomi atau sesuatu yang berbau-bau tentang uang atau sesuatu yang berbau dengan moneter gitu ya, berbau-bau tentang fiskal atau pajak gitu ya. Tapi itu sesuatu kayaknya berat gitu ya. Tapi setiap orang beda-beda. Nah, saya memilih ini gitu ya. Terus bingung sekolah apa yang cocok. Kalau STAN juga banyak pilihannya, banyak jurusannya apa gitu ya. Nanti saya pilih-pilih, akhirnya saya memilih pajak ini. Nah, passion ini adalah bagaimana sih yang kita sukai itu apa gitu. Apa yang paling kita sukai. Kemudian kamu mau melakukannya walaupun tanpa dibayar gitu ya. Bisa nggak kamu mau melakukannya walaupun tanpa dibayar, itu passion ya. Kemudian mudah bagi kamu tapi sulit bagi orang lain gitu ya. Ide-idenya itu gampang bagi kita. Tapi bagi orang lain, ih angel banget gitu ya. Aku nggak bisa menggarap itu, aku nggak bisa ngerjain itu. Kamu bisa gitu ya. Dan kegiatan yang susah memberhentikannya karena kita sudah kecanduan gitu ya atas pekerjaan kita sehingga kita lupa waktu karena kita saking menikmati, kita saking enjoy sehingga kita lupa gitu ya. Dan topik yang saling membuat kita semangat. Nah, dari passion ini akhirnya mendasari gitu ya saya untuk melihat gitu ya, ngomongin tentang pajak. Nah, apa sih tentang pajak ini? Mungkin di kelas-kelas ekonomi, di kelas-kelas SMK gitu ya, saya juga dulu pernah kenal punya anak murid gitu ya, murid sekolah minggu di gereja itu sekolahnya itu SMK gitu ya. Jadi artinya ada SMK jurusan akuntansi dan jurusan perpajakan. Ini adalah dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi kalau misalnya dalam kategori ekonomi itu masih satu rumpun gitu ya. Pajak juga salah satunya di rumpun ekonomi ini gitu ya. Manajemen juga bisa masuk nanti secara SDM atau sumber daya manusia nanti bisa dikaitkan ke sana. Nah, ngomongin pajak ini paling tidak adik-adik tahu bahwa dari sumber Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ini kan luas nih dari ujung timur sampai ujung barat atau dari ujung barat sampai ujung timur dari Sabang sampai Merauke. Ini ada petanya sebentar kemudian saya tunjukkan. Nah, pertanyaannya adalah ini adalah rumah kita bersama gitu ya. Kenapa pajak bisa begitu penting bagi Indonesia? Nah, rumah kita bersama ini yang mendasari sehingga kita harus peduli dengan bangsa ini dan kita peduli dengan pajak juga. Apa korelasinya? Nanti kita lihat sama-sama. Di pajak ini nanti kita akan lihat dan tahu gitu ya. Kenapa kita harus peduli dengan pajak? Kenapa harus peduli dengan pajak? Pak Dani tadi juga, teacher Dani tadi sudah menyampaikan bahwa kita nggak akan lepas nanti dari pajak. Kenapa? Karena kita warga negara gitu ya. Di mana-mana juga udah jelaskan, di Bible dikatakan bahwa apa yang tertulis buat kaisar berikanlah untuk kaisar gitu ya. Bagian-bagian dari makna-makna yang tersirat dalam Alkitab ini juga mendasari langkah kita dalam kehidupan nyata kita gitu ya. Nah, adik-adik, kita tahu gitu ya di Indonesia itu nggak lepas dari yang namanya masalah atau problem negara gitu ya. Kalau dijabarkan atau dirumuskan problematika dalam negara Indonesia itu apa sih gitu ya. Kalau dilihat dari sini ini adalah gambaran bahwa Indonesia itu punya masalah di mana ada pengangguran, kemudian ada anak-anak di daerah terpencil yang butuh sarana dan prasarana pendidikan, kemudian jalanan yang harus diperbaiki atau jalanan yang butuh aspal buat lalu lintas memadai gitu ya, kemudian sarana transportasi, kemiskinan, macam-macam gitu ya, sampai ke aparat negara, penegak keamanan juga perlu dibenahi semuanya. Masalah-masalah Indonesia ini akan kita lihat satu sama lain gitu ya. Masih ternyata banyak sekali yang hal-hal yang perlu dibangun gitu ya. Saya kalau misalnya ketemu dengan adik-adik di Jawa atau di Malang gitu ya, itu beda banget dengan di Papua gitu ya. Setahun saya berada di sini tuh kontras banget gitu hidupnya gitu ya. Melihat kayak begini dalam gambar ini udah banyak sekali terjadi gitu ya. Sering banget, bahkan banyak sekali jalanan yang tidak ada jembatan. Kemudian sekolah-sekolah juga tidak ada bangunan yang layak gitu ya, seperti ini modelnya. Nah, model-model seperti ini, gambar-gambaran yang saya tunjukkan ini akhirnya memandang pertanyaan gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya? Apa yang bisa dilakukan atas permasalahan itu gitu ya? Sesuatu hal yang besar kayaknya tidak bisa tercapai kalau misalnya kita ngambilnya dari background yang besar gitu ya. Artinya mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu ya.
pertanyaan ini adalah ketika kita memberikan sesuatu yang ingin bisa kita sumbangkan, baik tenaga, pikiran, itu namanya dana, itu pasti perlu gitu ya adik-adik. Nah masalahnya kita nggak punya dana itu gitu ya. Lantas bagaimana? Ini aja kita lihat nih sumber pembiayaan negara gitu ya. Jadi kita ngomongin hari ini tentang masalah negara, ngomongin tentang pemerintahan, dan ngomongin tentang bagaimana passion kita gitu ya. Nanti akan macam-macam gitu ya. Apa sih yang menjadi latar belakang kita untuk di sini gitu ya, in charge di bagian pajak ini gitu ya. Pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Kemudian bagaimana sumber daya alam dijual dan pajak. Ini semuanya adalah sumber pembiayaan negara gitu ya. Kalau nggak ada ini, negara nggak akan bisa berjalan gitu ya. Karena negara berjalan itu butuh dana. Kalau utang bagaimana? Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dari utang ya nggak mungkin, karena kalau misalnya ngutang-ngutang terus nanti negara kita akan kesulitan untuk membayarnya gitu ya. Makanya harus dicari gitu ya, bagaimana cara mengoptimalisasi. Yakin masih mau dan bisa jual sumber daya alam gitu ya, karena lama-lama yang namanya sumber daya alam itu akan habis gitu ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit jatahnya juga akan habis. Nah, ini yang menarik gitu ya, di pelajaran pajak di waktu saya kuliah dulu, ini ada pertanyaan, kenapa dengan pajak gitu ya? Adik-adik, negara kita tuh butuh dana. Jadi 85% belanja negara kita itu sumbernya dari pajak. Sisanya dari non pajak dan yang lain gitu ya. Anggaran pendapatan negara kalau dilihat ya, ini kita ngomong ekonomi ya, kalau misalnya nggak suka ekonomi ya apa sih ini gitu ya, tapi paling nggak ini ada gambaran yang mudah yang bisa kita lihat bahwa untuk untuk pendapatan negara kita itu 1,498 triliun itu dari pajak gitu ya. Kalau PNBP singkatan penerimaan negara bukan pajak itu yang the other side gitu ya, kemudian hibah, ada hibah sebesar 0,1%. Dari sini akan kita lihat, berarti setiap titik-titik dari pemerintah 80% berasal dari uang pajak. Setiap apa ini? Apakah ada yang bisa jawab? Biasanya nggak ngomong terus. Nanti bisa dilihat ya. Silakan diketik di chat ini ya Pak Yohanes ya. Ya boleh. Oke, yuk silakan dijawab. Nah, siapa yang duluan nih? Pertanyaan pertama ini boleh ya Pak Yohanes ya? Boleh, oke. Berarti setiap dari pemerintah hasilnya apa itu? Pertanyaannya adalah sumbernya dari pajak. Ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Berarti setiap titik-titik dari pemerintah 8%-nya berasal dari uang pajak. Monggo silakan chatnya ditulis. Nanti akan kita lihat gitu ya. Silahkan ditulis di chat sana. Itu iya. Dia nulis pendapatan. Ada lagi yang mendapat pemasukan dari Dimas kelas 12, kelas 10, Yemima. Oke. Terus silakan jawab aja. Ada pemusyakan, ada gaji gitu ya. Kenapa ngomongin pajak terus gitu ya? Karena saya juga memang kerja di bagian pajak ini gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi gitu ya. Saya akan share screen lagi bahwa penerimaan negara tadi itu yang kita lakukan. Ini pertanyaannya tadi. Nah, ini adalah apa gunanya pajak gitu ya. Nah, adik-adik kita lihat ya, gedung sekolah dan fasilitasnya ini, kemudian untuk jalanan, itu untuk membiayai itu semua ya. Kemudian pajak dipakai untuk membiayai honor guru dan tunjangan, kemudian fasilitas kesehatan, itu semuanya dipakai dari uang pajak gitu ya, dibangun dari uang pajak. Ada lagi yang butuh membiayai 250 juta penduduk dari jalan tol, sekolah, listrik, pariwisata, keamanan, semuanya itu butuh dana yang harus disebarkan di seluruh Indonesia gitu ya. Untuk apa? Untuk pembangunan gitu ya. Nah, APBN-nya kan dari situ ya. Ini lihat, pendapatan negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan itu gitu ya. Kemudian lihat nih,
pemerintah sampai saat ini juga masih memberikan subsidi untuk sektor tertentu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Intinya adalah pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Itu begitu banyak ya manfaat yang kita pelajari bersama. Gitu ya. Ini yang harus diajarkan gitu ya, bagaimana kita sebagai anak-anak muda jadi generasi yang sadar pajak. Karena tanpa pajak, jembatan yang dibangun mungkin nggak bisa aja nggak tersambung karena dananya nggak ada. Gitu ya. Dengan pajak, pembangunan jembatan bisa berjalan dengan baik. Tanpa pajak, TNI Polri hanya dilengkapi dengan peralatan seadanya. Tapi dengan pajak, perlengkapan bisa memadai karena ada pos buat pembelanjaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak pada negara. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kondisi negara itu seperti kondisi rumah dalam rumah tangga kita gitu ya. Ada ayah, ibu, dan ada anak-anak gitu ya. Sebagai anak-anak kita adalah warga negara di tempat tinggal kita, yaitu negara ini gitu ya, di mana kita punya kewajiban yang sama, punya hak yang sama sebagai anak-anak gitu ya, sebagai warga negara kita juga sama gitu ya. Nah, ini ada dikenal dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena ini berkaitan dengan hidup kita di negara, maka kita harus punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik buat negara gitu ya. Adik-adik pernah dengar ini nggak? Nomor pokok wajib pajak. Mungkin orang tua kita, papa, mama, om, tante kita yang lagi bekerja gitu ya, atau yang punya usaha, itu pernah punya nomor pokok wajib pajak. Ini disingkat NPWP. Ini disingkat NPWP. Ada kartunya, kita masing-masing punya gitu ya. Yang sudah bekerja, yang punya penghasilan pasti punya nomor pokok wajib pajak gitu ya. Ini dipakai sarana kita untuk melakukan pembayaran pajak gitu ya. Ada nomornya, jadi kita punya identitas seperti KTP gitu ya. Tapi ini KTP-nya pajak gitu ya, namanya NPWP. Ini yang wajib daftar orang pribadi untuk kita. Ini hanya untuk sekilas ya biar kita tahu gitu ya. Nanti kita akan lihat ngapain aja sih di kantor pajak itu. Ini ya. Jangan lupa kewajibanmu menghitung membayar pajak. Adik-adik, ini yang kita lihat seandainya kita abai, seandainya kita lalai apabila kita tidak aware terhadap masalah perpajakan gitu ya. Nggak enak rasanya kalau jadi anak muda yang free rider gitu ya, numpang, ngikut, pasif gitu ya, nggak bisa melakukan apa-apa, padahal potensinya besar gitu ya. Dia nggak pede, dia nggak punya nyali, dia nggak percaya diri, dia introvert yang berlebihan gitu ya, rasa-rasa yang nggak nyaman dengan orang lain, dengan dunianya, dengan sekitarnya gitu ya, sehingga dia akhirnya cuma sebagai penikmat saja gitu ya. Nah, jangan menjadi free rider di negara ini. Orang yang kalau free rider, dia bisanya jadi nggak jelas gitu ya. Dia nggak punya tujuan hidup, bahkan cenderung jadi anarkis gitu ya. Coba lihat contoh-contoh gambar seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, dunia kita memang dunia yang sudah daring gitu ya. Dunia yang sudah online, dunia yang sudah kenal dengan medsos dan sebagainya gitu ya. Tapi masalahnya adalah jangan jadi free rider dalam tugas kelompok. Ini belajar dari hal yang kecil untuk kita bisa memberikan kontribusi untuk kepentingan bersama. Jadi mulai sekarang kita harus peduli dengan pajak dan menjaga infrastruktur serta fasilitas. Itu ya dasar kita pajak ya. Nah, kalau kalian ditanya, pernah nggak dengar kata pajak? Saya akan gambarkan dikit ya, apa itu pajak gitu ya. Kalau menurut undang-undang gitu ya, ini bicara pajak itu nggak lepas bedanya atau nggak beda jauh dengan ngomongin hukum gitu ya. Jadi kalau hukum ada undang-undangnya di KUHP atau di KUHD atau di Perdata gitu ya. Di pajak juga ada undang-undangnya. Mungkin bisa disimak atau mungkin saya bacakan saja. Ini kontribusi wajib ya. Kontribusi itu adalah semacam iuran gitu ya, sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ini gitu ya. Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya udah, tugas kita adalah mengumpulkan pajak, uang rakyat gitu ya, uang masyarakat untuk di-sharekan demi kemakmuran rakyat juga. Gitu ya. Nah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Badan itu perusahaan ya adik-adik ya. Jadi ada orang pribadi, diri kita secara pribadi maupun badan. Badan itu PT-PT gitu ya, CV gitu ya. Meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nah, kalau di Malang gitu ya, ini jadi pertanyaan, kita mau jadi karyawan atau jadi pengusaha di Karis gitu ya. Nanti setelah lulus dari Karis kelas 12, ini nanti lanjut sebagai karyawan atau jadi pengusaha ya kita gitu ya. Ini ada gambaran ini. Pernah lihat kantor pajak ini nggak adik-adik? Di Malang itu ada di daerah Araya ya. Ini di pojok Araya yang pernah adik-adik lewati kalau misalnya pernah main ke Jalan Panji Suroso dekat terminal sana gitu ya. Saya pernah ngantor di sini selama kurang lebih 3 tahun dari 2016 sampai 2019 yang lalu. Saya pernah tinggal di situ gitu ya. Ini ada kantor pajak Madya Malang. Pernah lihat ya kalau misalnya masuk di dalam kondisinya seperti ini. Kemudian kantor pajak di Malang Utara, pernah lihat nggak? Ini depan Rumah Sakit Saiful Anwar. Ya, sekarang bangunannya sudah putih semua. Itu adalah kantor pajak ya, kantor pajak di Kota Malang gitu ya. Ada lagi yang di depan alun-alun. Di depan alun-alun di sampingnya Sarinah, di tempatnya Sarinah atau dekat antara Ramayana ya, kalau nggak salah ya. Udah lama nggak pulang, udah lama nggak ke Malang. Itu ada di situ ada kantor pajak namanya Malang Selatan gitu ya. Itu juga kantor pajak, bangunannya seperti ini, mungkin sering lihat gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di dalam itu apa gitu ya. Oh iya, satu lagi nih, ada yang kantor wilayah di Jawa Timur, DJP Jawa Timur. Ini kanwilnya atau kantor wilayah, sama-sama juga bidang pajak juga, ini kantor pajak juga. Letaknya di Jalan Es Parman ya, daerah Gelintung situ. Sebelah kanan deket Hartono ya, deket toko Hartono itu ya. Masih ada nggak sih Hartono? Nggak tahu deh. Pokoknya dari situ ya, sebelah kanan situ ya, Jalan Es Parman. Nah, adik-adik, ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau pelayanan masyarakat, kita nanti melayani masyarakat gitu ya. Membuat Evin ini adalah semua yang serba digital gitu ya. Semuanya serba elektronik gitu ya. Jadi layanan-layanan sekarang sudah bisa melalui elektronik atau melalui handphone, melalui laptop gitu ya, sepanjang internet jalan. Ini gambaran tentang Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, adik-adik ya. Mungkin nggak usah secara garis besar, bahwa pokoknya intinya adalah bagaimana kita di Kementerian Keuangan itu melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan gitu ya. Nanti mulai bagaimana merumuskan kebijakan sampai dengan eksekusinya. Sampai dengan eksekusinya itu bagaimana kita nanti mengumpulkan penerimaan negara melalui uang masyarakat gitu ya. Terus kemudian pengevaluasian, dievaluasi apakah uang yang kita kumpulkan itu bisa kita salurkan dengan benar gitu ya untuk kembali ke rakyat. Kita akan belajar juga nih, saya pernah belajar di kuliah, ada pajak penghasilan atau PPH. Ini nggak apa-apa ya adik-adik ya, bagi sesuatu yang baru buat adik-adik gitu ya. Kenali dulu, cerna aja dulu, ini adalah jenis-jenis pajak gitu ya. Ini namanya pajak pusat gitu ya, karena ada pajak pusat dan ada pajak daerah gitu ya. Pajak pusat itu pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan. Ini semua diajarkan nanti waktu kuliah. Nah, kalau pajak daerah itu kalau kita makan di restoran, ingat ya, ada potongan 10% gitu ya, adalah PB, itu PB singkatan dari pembangunan, itu dikelola oleh daerah atau Pemda setempat. Kemudian ada pajak tontonan, kalau kita nonton di 21 gitu ya, ada pajaknya 10% juga. Kemudian kita makan di restoran tadi sudah. Kemudian pajak kendaraan bermotor yang kita bayarkan, itu adalah pajak daerah. Kemudian pajak reklame, terus kemudian iklan-iklan baliho di jalan raya ya, atau di tempat-tempat umum yang besar-besar itu kan ada pajaknya juga untuk pemasangannya. Itu disetorkan ke Pemda. Kalau yang ini PPH, PPN, PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan di sektor perkotaan dan pedesaan itu adalah pajak pusat. Nah, ini visinya, pokoknya intinya menghimpun penerimaan negara, itu saja ya. Itu ada kaitannya dengan visi dan misi. Nah, ini ada Bu Sri Mulyani, tahu ya adik-adik ya. Ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, dan saat ini dia lagi dipromosikan jadi ketua ya, menangani Kementerian Keuangan di seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara struktur itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Yang penting kita tahu gitu ya. Nah, Direktur Jenderal Pajak itu membawai ada Sekretariat
Jenderal Pajak itu di Jakarta ya, di Gatot Subroto, di kantor pusat gitu ya. Kemudian ada kantor wilayah, KPP itu kantor pelayanan pajak, dan KP2KP. Nanti terserah di mana. Ini susunan struktur organisasi Kementerian Keuangan, dan ada lagi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita lihat di sini Kementerian Keuangan itu membawahi ini, ada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Bea Cukai, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara. Kalau di pajak itu yang ini. Nah, kalau misalnya di zoom lagi, di pajak itu banyak direktorat gitu ya. Ini di KPP atau di Kantor Pelayanan Pajak. Jadi kalau sering dengar kata KPP itu singkatan di Kantor Pelayanan Pajak. Paham ya? Itu ada kepala kantor pelayanan pajak dan segala macam. Terus saya di mana gitu ya? Kalau saya saat ini di kelompok fungsional. Kelompok fungsional itu ada di samping atas ya, di kanan ya. Kalau yang di bawah-bawahnya yang banyak kotak-kotak ini itu adalah kelompok struktural. Kalau fungsional adalah sifatnya lebih ke sifatnya ke teknikal gitu ya, ke teknikal. Artinya nanti pendalaman ilmu saya itu harus lebih banyak dipakai karena di lapangan itu digunakan gitu ya. Nah, adik-adik sebelum ngomongin sekolah, ini nanti kalau saya gitu ya, nanti boleh tanya-tanya juga, ada di kolom chat, nanti ada nomor kontak yang bisa saya berikan dan adik-adik bisa ikuti ya, dan bisa baca gitu ya. Kalau saya di pajak tuh ngapain sih Kak gitu ya? Kalau misalnya saya ya kerjaannya ya meriksa gitu ya. Meriksa pajak, staf-staf saya turun ke lapangan gitu ya, datang ke perusahaan atau ke rumah orang gitu ya, ketok-ketok pintu terus minta data orang pribadi, ini pajaknya gimana, udah benar atau enggak, terus kita cek apakah pembayaran pajaknya sudah benar. Kalau yang lebih kompleks lagi itu kalau kita periksa perusahaan, PT-PT, CV atau badan usaha, itu kita periksa, kita lihat data keuangannya, karena kan perusahaan setiap menjalankan usahanya itu kan punya catatan keuangan gitu ya. Catatan keuangan berupa buku, catatan dan dokumen itu yang dia tulis dari jurnal oleh akuntansinya itu kita periksa gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang nggak benar gitu ya, itu kita nanti tetapkan pajaknya gitu ya. Jadi kita netapin kira-kira perusahaan ini dapat berapa ya pajaknya ya gitu ya. Berapa ratus ribu atau berapa ratus juta atau berapa M gitu ya, atau berapa T gitu ya. Ini yang harus dilunasi nanti. Kita yang netapin, kerjaan seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang tidak benar atau ada indikasi penipuan dalam tanda kutip, yaitu misalnya dia niat nggak mau setor gitu ya, atau mencurangi negara dalam tanda kutip juga, itu artinya membawa kerugian. Nanti kita kenakan sanksi pidana. Nanti larinya kita nanti kerjasama dengan kepolisian, nanti dan kejaksaan gitu ya. Nanti dia bisa dipidana gitu ya. Hukumannya nanti masuk penjara. Itu sih kalau kerjaan saya gitu ya. Dulu saya kuliahnya di mana atau sekolahnya di mana? Ini adik-adik udah tahu ya. Ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Gedungnya seperti ini, udah bagus sekarang. Dan nanti ada caranya kok ikutnya gimana. Websitenya juga ada. Ini kampus saya dulu di Bintaro di Jakarta Selatan. Belajarnya 3 tahun karena ini adalah D3. Ada juga D4. D4 itu setara dengan S1 atau program sarjana dulu setelah lulus D3 gitu ya. Atau kalau misalnya siswa berprestasi, dia bisa langsung lanjut ke D4. STAN itu adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Karena masuk STAN adalah ngomongin tentang ekonomi, uang negara gitu ya. Nanti enaknya begitu lulus kita langsung diangkat menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada poin 2-nya yaitu seluruh biayanya selama kuliah itu ditanggung oleh APBN. Artinya kita kuliah di STAN itu gratis. Gratis dan nggak ada pembayarannya gitu loh. Kemudian di PKN STAN ini juga tidak memberikan uang saku pada mahasiswa selama pendidikan. Kalau zaman saya dulu itu kuliah masih dapat uang saku gitu ya. Jadi kita masuk dapat asrama, kemudian kerjaannya tinggal belajar, buku-buku sudah ada, terus tiap bulan dapat uang saku gitu ya. Semacam gaji pokok gitu ya, tiap bulan diberikan. Tapi sekarang gajinya udah nggak ada lagi, hanya pendidikannya aja yang gratis.
Kalau adik-adik mau kuliah di situ, cost-nya tetap bayar sendiri gitu ya. Biaya makan, biaya hidup itu ditanggung kita sendiri. Ini yang 2021 ini ada bahwa lulusannya ada yang program reguler dan program afirmasi gitu ya. Di lulusan tahun 2020 atau sebelumnya itu semuanya dari SMA gitu ya. Calon lulusannya dari SMA atau yang sederajat gitu ya. Terus kemudian kalau program afirmasi calon lulusan tahun 2001 semua sekolah atau yang sederajat itu semuanya bisa gitu ya. Nah, sekarang ini banyak syarat-syaratnya nih. Nanti adik-adik bisa lihat di situ kalau misalnya memenuhi gitu ya. Ini ada ngomongin fisik, terus kemudian ngomongin tentang apa syarat nilai dan segala macam. Nanti ada semuanya seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, ini aja yang nanti kita akan lanjut ke pertanyaan. Adik-adik nanti bisa tanya kondisi tentang pajak, kantor pajak, kuliahnya seperti apa, dan macam-macam. Itu aja pemaparan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ke ini ya, karena saya punya ini apa games gitu ya. Ada permainan buat kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Tadi kita sudah dengar ya tentang sekilas mengenai dunia perpajakan dalam konteksnya di Dirjen Perpajakan, begitu ya. Nah, ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan ya. Maaf, kita nanti akan sesi tanya jawab. Jadi selama sebentar lagi kita akan sama-sama melihat para sponsor ya, iklan dari sponsor kita untuk dukungan buat kegiatan Career Week. Nah, sepanjang pemutaran iklan sponsor tersebut, teacher berharap kalian bisa mengetik di sana pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Yohanes ya, seputar mengenai akuntansi perpajakan ya, atau dunia perpajakan. Misalnya mungkin kalian melihat perpajakan seperti apa. Silahkan, kita akan teacher tunggu. Silahkan ada pertanyaan dari kelas 10, 11, 12 ya. Nah, kita akan menyaksikan terlebih dahulu iklan sponsor kita yang memberikan dukungan untuk Career Week selama seminggu ini. Baik, terima kasih untuk para sponsor yang memberikan dukungan untuk Career Week kita. Ya, yang luar biasa, terima kasih. Oke, kita kembali kepada sesi kita. Sekarang ini adalah sesi tanya jawab ini. Ya, Pak Yohanes, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak Yohanes ya di kolom. Ada satu pertanyaan ini ya. Teacher tunggu juga, silakan ada pertanyaan boleh ya. Kalian bisa mengetik di sana. Ini ada pertanyaan dari Abraham ya. Abraham menanyakan, selamat siang Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Siapakah yang menentukan jumlah pajak? Nah ini ya, bagaimana cara Anda untuk memaksimalkan jumlah pajak? Siapakah yang dapat menggunakan atau mendistribusikan uang pajak? Ya. Silakan Pak Yohanes, boleh. Nah, pertanyaannya ini dari siapa ya Pak? Bagus, dari Pak. Gimana Pak? Pertanyaan dari siapa? Dari Abraham Tanoko. Iya, dari Abraham kelas berapa nih? Kelas 10 kalau nggak salah. Ya. Oh, kelas 10 ya? Iya.
Ini bagus ya. Jadi gini, De Abraham, untuk menentukan pajak gitu ya, itu berapa targetnya gitu ya, targetnya besaran negara itu biasanya dilihat dari kondisi penerimaan di tahun yang sebelumnya. Itu sebagai buat pembanding gitu ya, buat perbandingan. Satu, yang kedua adalah melihat dari kondisi ekonomi negara Indonesia itu sedang fluktuasi atau enggak gitu ya, atau sedang mengalami penurunan atau enggak. Terus yang ketiga, kondisi hal-hal yang mau diprioritaskan atau dibutuhkan buat pembangunan itu fokusnya kemana sih di tahun yang akan kita sasar gitu. Misalnya kita bicara tahun 2021 gitu ya. Berarti kalau ngomong 2021 di tahun anggaran itu satu tahun dari Januari sampai Desember, itu kita lihat mendekati akhir tahun 2020 sebelum masuk 2021 gitu ya. Itu anggota DPR gitu ya. Itu merapatkan gitu ya, mengevaluasi selama ini penerimaan pajak sudah tercapai atau belum di tahun 2020 kira-kira yang nanti. Biasanya itu di bulan Oktober ya. Oktober atau ya akhir-akhir lah semester akhir gitu dari tahun yang bersangkutan dalam hal ini 2020 misalnya dirapatin. Oh kira-kira ini kayaknya nggak kecapai nih tahun ini target penerimaannya nih. Padahal kita yang menentuin gitu ya. Nah, kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia nanti akan berupaya memberikan setoran gitu ya. Mereka ditargetin jatahnya. Kayak misalnya di kantor pajak A, itu beda dengan kantor pajak B di kota yang sama misalnya. Itu misalnya nilainya berapa triliun gitu ya, berapa ratus juta gitu ya, tergantung kondisi wajib pajaknya yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, dari situ akan dikumpulkan dari seluruh kantor pajak itu, nanti kita lihat, oh kira-kira tahun depan ini nggak mungkin nih kalau misalnya targetnya segini nih, ketinggian atau kerendahan, nanti bisa kita turunkan. Ya udah kita tetapkan lagi deh. Nah, nanti selama 3 bulan sampai bulan Maret gitu ya, kan APBN nanti diundangkan setiap 1 April itu ya. Nah, di bulan Maret itu biasanya sudah ada desas-desus nih. Selama tahun 2021 di next tahun gitu ya, di next year itu kira-kira penerimaan pajaknya itu sekian gitu ya. Targetnya yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 itu harus sekian. Nanti kantor pajak dapat jatah, dibagi seluruh Indonesia, nanti tugasnya adalah ngumpulin uang itu gitu ya, supaya sesuai dengan targetnya. Nanti digunakannya apa? Nanti digunakan ada lagi. Nanti tugas kita hanya ngumpulin, nanti ada penyaluran tersendiri, yang menyalurkan itu nanti yang berhak memakai gitu ya, menyalurkannya ke mana gitu. Kayak misalnya di tahun 2021 ini gitu ya. Prioritas untuk penanganan COVID-19 itu juga jadi hal yang penting gitu ya. Karena mau nggak mau di situ banyak dana yang diserap gitu ya untuk penanganan pandemi selama 2020 sampai 2021 ini. Nah, APBN-nya nanti diprioritaskan buat ke situ gitu ya. Nah, tugas kita ngumpulin dari situ. Nanti tim pejabat atas di DPR sana yang nanti merumuskan semua dari target APBN-nya. Gitu. Terima kasih. Iya. Ya, semoga bisa jelas. Tapi kalau misalnya nggak jelas nanti boleh tanya lagi. Iya. Kalau Abraham Tanoko mungkin ingin bertanya lebih lanjut, mendalami, boleh chat lagi. Ini ada pertanyaan kedua. Iya, ada pertanyaan kedua. Ini kayaknya teacher berharap sih teman-teman ya, adik-adik tadi ya, adik-adik tadi ya, adik-adik yang mau bertanya tentang pajak ini ya, karena kita akan bersentuhan dengan pajak. Ini pertanyaan kedua ini. Pak Yohanes dari Galaksi ya. Selamat siang Pak. Saya mau tanya, apakah jika orang membayar pajak dengan uang kotor atau uang haram gitu ya, bisa mendapatkan pidana kah? Iya. Untuk mengetahui, langsung saya jawab ya, pertanyaannya unik banget ya, dari Galaksi ya. Siapa ini? Iya, Galaksi ya namanya. Galaksi, kakak akan coba jawab gitu ya. Jika orang membayar pajak dengan uang kotor atau uang haram bisa mendapatkan pidana gitu ya. Nah, bagi negara yang masuk ke kas negara atau ke pundi-pundi negara, itu kan sumbernya banyak nih. Kalau misalnya dari yang dibayarkan itu sifatnya dari uang tunai gitu ya, kita ngelihatnya cash aja udah gitu ya. Kita nggak akan lihat sebab musabab uang itu dari mana gitu ya, paham ya? Jadi kalau orang bayar pajak sepanjang dia punya uang gitu ya. Kalau uangnya ada,
setor, selesai urusannya, gitu ya. Bukan sampai ke titik apakah itu uang kotor atau uang haram, nggak sampai ke sana lihatnya. Ya, paham ya? Misalnya gini, Galaxy dapat surat perintah bayar pajak gitu ya. Surat keterangan pajak bayar 10 juta misalnya. Nah, 10 juta udah Galaxy punya uang, bayarin gitu ya. Nggak kita lihat uang haram, uang kotor dari mana. Yang jadi masalah adalah, nah di bagian saya kan auditor gitu ya. Auditor tuh tugasnya mengaudit atau mereksa. Itu nggak semuanya, sistemnya random gitu ya, atau acak gitu ya. Misalnya pas kebagian ternyata di Galaxy kena periksa pajaknya gitu ya. Terus saya lihat ternyata penghasilannya selama ini dari kegiatan yang nggak benar gitu ya, dari kegiatan yang haram atau kegiatan yang kotor gitu ya, sehingga uang yang didapatkan juga kotor dan haram gitu ya. Akhirnya kan situ narkotikanya. Kalau sudah diperiksa sampai ke sana, itu nanti kita bisa berhak bahwa uang ini kotor, uang ini haram. Nanti artinya apa? Perilakunya dilihat, uang kotor yang diperoleh itu dari kegiatan apa sih? Misalnya jualan ganja contohnya ya, jualan ganja atau jualan narkoba terus dia dapat uang. Berarti sumbernya nggak benar nih ya, sumbernya nggak benar. Yang dipajaki memang penghasilannya, cuman asal-usul dari penghasilan itu juga perlu ditelisik oleh tim auditor. Nah, kalau itu baru bisa masuk ke pidana ranahnya. Jadi bedain ya, kalau misalnya dia nggak diperiksa, aman. Karena uang pajaknya sudah dibayarkan, dia kewajibannya sudah lunas, fine, saya sudah bayar gitu ya. Tapi kalau sampai suatu saat dia diperiksa gitu ya, ketahuan uangnya itu uang nggak benar, nanti dia kena ke arah pidana tersebut, gitu ya. Terima kasih. Wah, makasih Pak Yohanes. Ini ada pertanyaan yang lebih dalam lagi nih. Ini Siap. ada satu pertanyaan lagi dari Teofani. Nah, ini pertanyaan dari Teofani. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya, setahu saya ada banyak dana untuk APBN yang disalahgunakan. Seperti ada korupsi atau ada yang membuat laporan palsu, meminta dana sekian tapi tidak ada pembangunannya. Bagaimana penanganan dari orang-orang yang mengatur perpajakan atau keuangan negara yang tepat agar dana yang dikeluarkan tidak sia-sia? Karena jika tujuan membayar pajak untuk warga Indonesia juga, lalu mengapa ada oknum-oknum yang masih saja egois untuk menikmati dana APBN yang dicairkan untuk fasilitas di daerah-daerah di Indonesia? Nah, ini kadang kan dilema ya, kita bayar pajak, tapi yakin nggak ini digunakan ini dengan baik begitu? Silakan Pak Yohanes. Terima kasih. Jadi untuk diketahui semua bahwa uang pajak yang dibayar itu bukan dibayarnya ke kantor pajak, ya. Sekali lagi saya jelaskan buat adik-adik semua, uang pajak atau uang yang dalam APBN tadi tentang pajak segala macam yang dananya banyak dari sumbernya itu, yang khusus pajak ya, itu dibayarnya bukan di kantor pajak. Kantor pajak adalah sebagai sarana administrasi. Sepanjang punya NPWP tadi, fine, masalah. Uang pajak itu dibayarkan ke bank, gitu ya, adik-adik. Uang pajak dibayarkan ke bank. Di kantor pajak itu nanti hanya dapat kayak e-billing gitu ya. Itu adalah kode rahasia punya kita, di mana kita bisa pakai buat bayar pajak kita di bank gitu ya, atau di kantor pos juga boleh. Karena kan di semua daerah yang terpencil kan belum tentu ada banknya gitu ya. Di kantor pos juga bisa. Nah, uang yang terkumpul di bank dari hasil pajak masyarakat itu kemudian nanti dikumpulin sendiri gitu ya. Dari kita administrasi melihat, di kantor pajak melihat, oh administrasi si Bapak A, benar. Oh nomor pokoknya masih benar. Oh cocok dengan alamat tinggalnya, fine. Oh hartanya ini, oh fine, nggak masalah. Pajaknya sekian, oh oke, masuk akal. Pajaknya sekian, sudah dibayar belum? Oh sudah. Kalau belum dibayar, nanti kita tagih. Kita tetapkan surat paksa atau surat tagihan gitu ya. Fine, hanya sampai situ. Kita sesuai dengan visi dan misi tadi itu nggak sampai ke arah pendistribusian, nggak. Kalau pendistribusian ada badan sendiri yang nanti nangani gitu ya, yang akan ngira-ngira yang tadi seperti kecemasan dan kekhawatiran oleh Dek Teofani tadi. Ini kira-kira dananya nyampe enggak ya? Ini kira-kira uangnya disalurkan ke yang tepat enggak ya? Sesuai yang dibutuhkan atau enggak gitu ya. Kalau masalah ke egoisme, masalah ke perilaku menyimpang, masalah ke penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, demi kekayaan pribadi,
sehingga lari ke korupsi, lari pengutilan, atau lari pengambilan secara diam-diam untuk kepentingan dan kekayaan pribadi, itu faktor masing-masing gitu ya. Kita nyebutnya sebagai oknum. Karena kalau orang masuk ke wilayah kerja Kementerian Keuangan itu ada pengawasan khusus dari KPK gitu ya. Jadi kita itu kerjanya diawasi oleh KPK gitulah. Jadi kalau misalnya orang dia mau beresiko atas pekerjaannya, hanya iming-iming uang yang tadi itu karena yang disebut egois tadi, itu ya siap-siap aja kita terima konsekuensinya gitu ya. Dipecat dari jabatan, dari pekerjaan, dipidana, dipenjara. Banyak kan kasus-kasus sekarang yang kita dengar di koran, di media massa gitu ya. Kalau orang sekarang ini hanya karena jabatannya menggunakan dana yang nggak benar untuk kepentingan pribadi, akhirnya masuk penjara, korupsi segala macam, itu kena gitu ya. Jadi sekali lagi di pajak ini kita hanya ngumpulin uangnya saja gitu ya. Untuk masalah distribusi segala macam itu ada tim atau badan sendiri yang nanti mengurusi tentang hal itu. Gitu ya, Giovanni. Kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Itu tadi jawaban dari beberapa pertanyaan. Nah, ini tadi ada kuis tadi kan Pak Yohanes ya di awal. Tadi kuis, tadi ada pertanyaan titik-titik digunakan apa. Nah, itu. Jawaban yang benar adalah untuk Dimas ya. Jawaban yang benar adalah pendapatan. Selamat Dimas mendapatkan e-money sebesar Rp25.000 ya. Nanti bisa menghubungi HRT-nya. Oke, nanti satu pertanyaan terakhir Pak Yohanes ya. Nanti Pak Yohanes bisa membuat kuis satu kali lagi untuk terakhir. Nah, sebelum saya beri kesempatan untuk pertanyaan kuis tersebut, ini saya jadi bertanya Pak Yohanes karena kita bicara tentang karir. Selain kita berbicara ingin menjadi seorang ASN di dalam dunia perpajakan, peluang apa yang bisa kita ambil juga di dalam dunia kalau seandainya kita mengambil tentang akuntansi perpajakan begitu ya, selain kita menjadi ASN. Mungkin Pak Yohanes bisa memberikan gambaran. Iya, banyak sekali jalan sebenarnya yang terkait di ASN ini gitu ya. Kalau misalnya basicnya kita nggak harus kuliah di STAN, tapi ada akuntansi atau ekonomi yang kita tuju, kita nggak harus jadi ASN, nggak boleh gitu ya. Peluang-peluang yang lain terbuka buat kita. Yang kelihatan banget berkaitan dengan pajak dan akuntansi adalah menjadi konsultan pajak gitu ya, satu ya. Konsultan pajak itu tugasnya adalah kita sebagai seorang advisor gitu ya, atau seorang penasehat bagi perusahaan, di mana perusahaan tersebut nanti membayar kita atau menggaji atas jasa kita, kita melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap perusahaan tersebut dari sisi pajaknya atau dari sisi akuntansinya. Nanti kita bikin laporan itu mencerminkan atau menunjukkan kinerja perusahaan tersebut, gitu ya. Nanti kinerja perusahaan tersebut kita laporkan ke kantor pajak. Nah, itu kerja sebagai konsultan. Yang kedua adalah sebagai analis ekonomi. Analisis ekonomi nanti tugasnya sama. Dia nanti lebih ke arah, ini tergantung penempatannya ya. Nanti bagian planning atau bagian eksekutor. Kalau bagian eksekutor nanti dia akan turun ke lapangan, nanti mikirin nih, kira-kira pajak ini disebarkan kemana gitu ya. Kira-kira pajak ini nanti diserahkan ke daerah mana untuk pembangunan apa atau untuk itu. Tapi itu dilakukan badan sendiri ya, bukan ASN ya. Kemudian bisa sebagai seorang ekonomi atau seorang kayak pengamat ekonomi. Pengamat ekonomi itu nanti bisa menularkan atau mencetuskan ide-ide melalui pemikirannya, dituangkan lewat tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu nanti yang dijual. Banyak sekali ya media massa yang mendapatkan bahan tulisan dari ahli-ahli ekonomi ini gitu ya. Jadi bisa jadi konsultan pajak, bisa jadi analis ekonomi, bisa jadi penasehat gitu ya, atau bisa jadi pengajar juga bisa gitu ya, pengajar di bidang pajak atau di vokasi-vokasi atau di kuliah-kuliah di kampus-kampus yang ada jurusan ekonominya, ada jurusan pajak dan akuntansi, itu kita bisa masuk ke situ jadi seorang pengajar atau jadi seorang tenaga staf pajak gitu ya. Staf pajak itu gini, kita kerja di perusahaan apa, butuh di bagian teksnya atau di bagian accountingnya, kita nanti masuk, ilmunya sudah dapat dari kita kerja di situ, kaitannya kita nanti hitung pajaknya, kita hitung akuntansinya, laporan keuangan kita susun, kerjaan kita itu kita rekap, kita bukukan, selesai. Itu Pak Dani jawabannya. Oke, luar biasa. Jadi dunia perpajakan tidak sempit hanya di dalam satu sisi, ternyata ada banyak sekali
peluang yang bisa diambil begitu. Oke Pak Yohanes, saya persilakan satu pertanyaan kuis untuk anak-anak ya, untuk adik-adik adik-adik ya, biar kita kesannya usianya nggak terlalu jauh begitu. Nah sebelum itu, teacher mau menyapa dulu sekali lagi, silakan yang kelas 10. Nah, kelas 10 bisa kasih reaksinya, kasih jempol, HRT-nya juga gitu. Yes, oke. Supaya kita tahu ada berapa banyak masih tetap engage ya dengan kegiatan. Kelas 11, teacher menyapa. Kelas 11 semuanya, silakan. Kelas 11, videonya bisa di-on-kan juga. Nice, boleh kasih reaksi, boleh. Oke, thank you. Kelas 12. Kelas 12 ada? Yes, terima kasih. Oke, Pak Yohanes, satu pertanyaan Pak Yohanes. Siap ya kuisnya ya? Silakan Pak Yohanes. Pertanyaan biar bisa dilihat, terima kasih. Pertanyaan biar bisa dilihat semua, ada saya tulis di kolom chat buat semua. Silakan jawab. Oke. Apa guna pajak? Nah ini, silakan. Yuk, di chat aja di situ. Apa sih gunanya pajak ya? Nanti Pak Yohanes jawab. Ya. Tadi ada Dimas yang menang ya. Ya, Pak Yohanes nanti yang menentukan ya Pak Yohanes ya. Siapa jawaban yang terbaik ya? Jadi jawaban terbaik, bukan jawaban cepet-cepetan. Oke, berarti semua orang punya kesempatan ini. Silahkan kelas 10 sampai kelas 12 ya. Untuk guru mohon menahan keinginannya untuk menjawab. Ya, banyak guru-guru juga di Karis ya. Yang hari ini ikut. Ayo silakan, apa guna pajak? Ya, yuk silakan ditulis. Pak Yohanes sedang mengamati jawaban kalian, jawaban terbaik. Nanti akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp25.000. Oke. Ya, silakan nanti bisa dijawab di situ. Jawabnya boleh lewat everyone aja ya. Jadi jangan lewat private ya. Semuanya aja biar bisa kelihatan. Jawabannya everyone. Oke, jangan di private ke pembicara ya atau teacher ya, langsung ke everyone. Oke. Nanti Pak Yohanes yang menentukan jawabannya. Siapa Yohanes? Kita akhiri dalam hitungan 10 ya Pak Yohanes. Kalau enggak nanti ada ratusan ini. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan sudah ditutup untuk memberikan jawabannya. Silakan Pak Yohanes, kami berikan waktu untuk melihat menentukan siapakah yang jadi pemenangnya. Oke, sambil menunggu penentuan jawaban pemenang dari Pak Yohanes, teacher undang semua menyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama ya. Teacher undang semua yang hadir pada siang hari ini untuk menyalakan kameranya. Oke. Silakan dinyalakan. Kita akan siap berfoto bersama. Bagaimana Pak Yohanes? Sudah ada jawaban? Sudah, ini kita ambil jawaban yang tepat ya. Jadi ya, paling tepat. Satu aja Pak. Dari Fyodora. Oh, Fyodora. Kelas berapa? Kelas 10 ya? Kelas 10. Oke, selamat Fyodora. Kita berikan tepuk tangan virtual ya. Terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk kita semua, untuk pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Yohanes Novianto, yang boleh men-sharingkan tentang dunia perpajakan di tengah-tengah kita. Kita akan berfoto bersama. Di dalam teknisnya, saya berikan kepada Teacher Yeldi atau Teacher Begy. Ya, oke. Hitungan 3, silakan. Dalam posisi yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dinyalakan kamera ya. Oke.
Ini masih 4 halaman ya Pak Begi ya? Oke, selanjutnya yang kedua. Ya, 1, 2, 3. 3. Ya. Oke. Sabar, masih menunggu ya, sabar ya. Get on dulu ya. Bentar. Selanjutnya lagi. Ya. Oke, tetap on kamera. 1, 2, 3. Oke. Kena foto apa enggak, pokoknya gaya terus ya. Oke. Silakan. Masih ada 1 kali lagi Pak Begi? Ya, 1 kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Terima kasih Teacher Begi. Baik, kita akan menyambut Teacher Dure untuk menutup. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami keluarga besar SMA Karis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Yohanes Novianto yang sudah menyampaikan ilmunya, pengalaman, dan juga banyak sharing kepada kami keluarga besar Karis. Khususnya kami juga berterima kasih karena ini juga memberikan wawasan yang sangat baik untuk anak-anak kami di SMA Karis dalam nantinya mereka belajar dan juga memilih karir ke depannya. Semoga nanti ada juga ini yang kuliah di perpajakan ini ya ke depannya ya. Nah, dan juga untuk para siswa, adik-adik, jadi dibilang adik-adik ya. Untuk para adik-adik juga tetap semangat, ini hari kedua, jadi bisa mulai mendoakan ke depan ini akan apa yang akan karir apa yang akan dipilih. Semakin dini memilih karir itu akan semakin baik, sambil melihat diri sendiri sebenarnya Tuhan mau apa ya dalam hidup. Sebenarnya talent atau bakatku ini apa, passionku apa, mulai didoakan sehingga nanti kuliahnya tidak salah jurusan. Nah, yang kelas 12 sudah semakin dekat, semoga sudah mendapatkan pilihan nantinya kuliah di mana. Kelas 10, 11 sambil hidup gembira juga tetap semangat ya untuk mencari tahu. Nah, ini salah satunya perpajakan ya di STAN. Sampai saat ini sepertinya belum ada ini alumni Karis dari yang kuliah di STAN. Semoga ini memberikan wawasan juga. Jadi terima kasih Pak Yohanes. Nah, kita akan berdoa untuk menutup sesi Karir Week hari kedua ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk siang hari ini karena kasih-Mu Kau memimpin kami Tuhan. Khususnya hari ini kami berdiskusi banyak hal tentang perpajakan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Yohanes Novianto yang sudah menjadi narasumber, memberikan wawasan untuk kami sebagai warga negara Indonesia, untuk kami paham mengapa pajak ada dan mengapa kami sebagai warga negara yang baik juga sudah seyogianya untuk ikut turut serta dengan sukacita mengambil bagian untuk memberikan pajak kepada negara. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin Bapak Yohanes dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya dan keluarganya, sehingga kasih-Mu menyertai. Dan untuk kami semua Tuhan, baik para guru, para murid, biarlah kami juga di dalam dunia pendidikan ini terus bersemangat berjuang untuk membentuk generasi-generasi muda penerus yang takut akan Engkau, yang juga memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk sesi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih, Teacher Dure adalah kepala sekolah dari SMA Kristen Karis ya. Kita boleh sama-sama mendengarkan penutup dari beliau untuk hari ini. Jangan lupa besok adalah hari yang ketiga untuk Karir Week dengan topik dan pembicara kita yang akan dari seorang penulis ya. Kita harap ada
banyak hal yang baru yang bisa insight yang kita dapatkan dari pembicara Isuk. Jadi mari kita menyiapkan diri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Yohanes Novianto untuk kesediaannya hadir di tengah kita untuk di sekolah Karis secara online melalui Zoom ini sehingga kita bisa sama-sama terinspirasi mengenai dunia perpajakan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi secara virtual ya atau live gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa pada hari esok untuk hari yang ketiga Karir Week. Sampai jumpa. Selamat siang.